Baik, rapat hari ini dicukupkan saja. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Baik, kalau begitu segera dikerjakan ya. Baik, Pak. Alia, wanita karir sukses, baru saja menyelesaikan rapat penting. Ruangan mulai sepi. Di balik layar laptopnya yang tertutup, ada raut lelah yang tak bisa disembunyikan. Di tangannya, ponsel bergetar, tapi tidak ada pesan yang ingin ia baca. Alia berjalan keluar kantor, memasuki senja yang abu keemasan. Aduh, siapa ya yang bisa gue ajak ngobrol sekarang tanpa harus gue jelasin semuanya dari awal? Ia membuka kontak, mencari satu nama yang sudah lama tak ia hubungi. Mira. Aduh, udah berapa lama ya gue gak kontakan sama dia? Kira-kira kalau misalnya gue telepon, bakalan diangkat gak ya? Kayaknya mendingan gue coba dulu deh. Mira adalah sahabat lama Alia yang merupakan ibu rumah tangga sederhana yang bahagia. Meski hidupnya jauh dari gemerlap, setiap pagi ia dan suaminya beraktivitas bersama penuh kebahagiaan. Meskipun pendapatan mereka terbatas, mereka selalu bersyukur dan menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan dan kesederhanaan hidup. Suamiku mana ya? Kok belum pulang? Tumben Alia nelfon. Ada apa nih? Halo, Mir? Ini Alia, sorry banget gue tiba-tiba nelpon. Tapi lo ada waktu nggak malam ini? Gue butuh banget nih ngobrol sama lo. Bisa nggak kalau misalnya kita ketemu di tempat biasa? Halo Al. Akhirnya lo nelfon gue juga ya setelah sekian lama gak pernah ketemu. Ayo deh kita ketemu, nanti gue kabarin ya kalau udah nyampe. Iya, aduh, sorry banget ya baru nelpon lo lagi. Mana langsung ngajak ketemuan. Ya elah Al, santai aja kali, kayak sama siapa aja lu. Pokoknya ntar kalau lu udah nyampe, lu chat gue aja ya. Ini gue masih nungguin suami gue balik dulu soalnya. Sumpah makasih banget, Mir. Gue tungguin di tempat biasa ya. See you. Oke, see you Al. Nanti kalau udah nyampe kabarin gue aja ya. Oke, Mir. Di sudut sebuah kafe kecil bernama Koma, dua cangkir kopi mengepul pelan di atas meja kayu. Lampu gantung kuning temaram dan musik jazz pelan menjadi latar yang menegangkan. Tapi ada keheningan yang lebih dalam di antara dua sahabat lama yang duduk berhadapan. Seorang barista datang membawa dua cangkir kopi dan meletakkannya di meja dengan senyum hangat. Ini pesanan 2 kopi latte-nya, Kak. Silahkan menikmati. Makasih Mas. Udah lama banget ya kita gak ketemu terus ngopi bareng kayak gini. Orang lo-nya yang sibuk Al. Gue sempat ajak lo ngopi bareng yang lain waktu itu. Tapi katanya lo ada meeting. Iya, waktu itu gue lagi sibuk banget anjir. Sumpah asal lo tahu, gue stres banget di situ, kepala gue sampai mau pecah. Hade, lo kapan sih gak sibuknya? Udah deh, jangan bahas sibuk-sibuk lagi. Pusing gue dengernya. Mendingan lo sekarang ceritain gimana kabar ponakan gue. Ponakan lo udah mau masuk SD tahun ini. Gue mulai agak keliengan soalnya makin gede makin subhanallah banget anak gue. Bener-bener definisi melatih kesabaran nyokapnya. Sumpah, perasaan terakhir ketemu kemarin dia masih kecil deh. Kok udah mau SD lagi sih? Ya elah, itu tahun kapan kali Al? Gue pengen ketemu anak lo lagi dong. Sedih deh gue dia udah mau SD. Iya, nanti ketemu kok sama ponakan lo. Sekarang, mendingan lo ceritain dulu. Lo kenapa deh? Tumben banget lo ngajak ketemu duluan.
Mendengar itu, raut wajah Alia mulai berubah. Rasa sedihnya kembali. Ia pun terdiam sejenak. Lucu ya, Mir. Tempat ini tuh tenang banget. Tapi kepala gue tuh rasanya kayak berisik banget hari ini. Sampai gue bingung banget harus ngapain dulu. Lo kenapa sih, Al? Coba cerita. Kadang yang kita butuhin itu bukan tempat tenang sebenarnya. Tapi yang kita butuhin tuh cuma ruang untuk cerita. Gue tuh capek, Mir. Tapi capek yang aneh gitu. Bukan karena gue capek kerja. Tapi gue kayak ngerasa kehilangan sesuatu yang bahkan gue pun gak tahu itu tuh apaan. Lo ngerti gak sih maksud gue? Mira hanya diam, mendengarkan. Tak ada yang lebih dalam dari keheningan yang dipenuhi perhatian. Lo bayangin deh, Mir. Gue tiap hari abis bangun tidur nih pagi-pagi, langsung OTW ke kantor buat kerja. Terus di tempat kerja gue rapat. Abis rapat gue pasti aja ada yang dikerjain di kantor. Terus ujung-ujungnya gue pulang malam. Abis pulang malam gue tidur. Nah, besoknya gue kayak gitu lagi. Gimana coba gak capek jadi gue? Tapi yang gue heran tuh, orang-orang tuh selalu bilang kalau misalnya gue tuh hebat. Padahal yang gue rasain tuh kosong, Mir. Pernah nggak lo nanya ke diri sendiri, apa sebenarnya yang lo cari? Dulu sih jawabannya jelas kalau misalnya gue ditanya kayak gitu. Yang gue cari tuh ya sebenarnya pencapaian. Gue pengen berhasil. Gue pengen bisa nunjukin ke orang-orang kalau ternyata gue itu hebat. Tapi sekarang semuanya tuh kerasa datar aja. Di saat gue udah sampai puncak, gue nggak tahu mau ngapain lagi. Gue nggak tahu harus kemana. Mungkin lo terlalu sibuk untuk upgrade diri lo sendiri, sampai lupa ternyata lo juga butuh hal lain juga. Alia menunduk dan sorot matanya berubah. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada ruang untuk jujur. Bukan hanya pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Gue bahkan lupa kapan terakhir kali gue jujur tentang perasaan gue sendiri ke orang lain. Kadang kita pikir bahagia itu ketika lo udah punya banyak hal. Padahal mah, bahagia itu soal berbagi. Coba lo mulai ceritain semua hal yang bikin lo merasa gak nyaman ke gue. Alia menatap Mira. Matanya mulai hangat. Untuk pertama kalinya pada malam itu, ada rasa lega dalam napasnya. Kenapa lo masih di sini, Mir? Kenapa lo masih mau temenan sama gue? Bahkan selama ini pun gue udah jarang banget ngehubungin lo. Gue selalu sibuk sendiri. Karena gue tahu suatu hari nanti lo pasti butuh diingetin tentang siapa diri lo sendiri, tentang apa yang sebenarnya lo cari. Dan lo gak harus nyari itu sendiri, Al. Tak perlu pelukan atau air mata, hanya keheningan yang cukup untuk saling mengerti. Langit malam di atas mereka tak lebih terang dari hati Alia malam itu. Thank you ya, Mir. Gue pikir selama ini gue kehilangan arah. Tapi mungkin selama ini gue cuma kurang cerita doang. Makasih ya, udah mau jadi teman gue sampai saat ini. Dan di sudut kafe yang hangat, ditemani 2 cangkir kopi yang mulai mendingin. Satu langkah baru dimulai, bukan untuk kembali ke puncak, tapi untuk kembali mengenali diri sendiri.